Halo teman-teman, perkenalkan, saya Sri Ayu, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nomor induk stambuk saya yaitu A11121090. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa model-model pembelajaran dalam bahasa dan sastra Indonesia. Yuk, simak penjelasan berikutnya. Baik, yang pertama yaitu model pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan pendekatan saintifik. Model pembelajaran bahasa Indonesia dengan pendekatan saintifik ini atau pembelajaran saintifik merupakan model pembelajaran yang mengadopsi langkah-langkah saintis dalam membangun pelatihan atau pengetahuan melalui metode ilmiah. Model pembelajaran ini memungkinkan terbudayakannya kecakapan berpikir sains, terkembangkannya sense of inquiry, dan kemampuan berpikir kreatif para siswa. Lalu ada pun ciri-ciri dari model pembelajaran bahasa Indonesia dengan pendekatan saintifik. Yang pertama, memandang proses pembelajaran itu sebagai hal yang penting dibanding dari hasil belajarnya itu sendiri. Yang kedua, pembelajaran berbasis meningkatkan keterampilan proses dari sains itu sendiri. Yang ketiga, peserta didik jadi subjek belajar yang penting dalam proses pencarian pengetahuan, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator atau pembimbing. Lalu ada pula proses atau tahapan dalam model pembelajaran bahasa Indonesia dengan pendekatan saintifik. Ada 5 proses. Yang pertama, proses mengamati. Proses mengamati fakta atau fenomena dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan melihat, mendengar, membaca, atau menyimak serta mencari informasi. Yang kedua yaitu proses menanyai. Kegiatan menanyai ini dilakukan sebagai salah satu proses pembangunan pengetahuan siswa dalam bentuk konsep, prinsip, produser, hukum maupun teori, hingga berpikir metakognitif. Tujuannya agar siswa memiliki kemampuan berpikir kritis. Proses menanya dapat dilakukan melalui kegiatan diskusi di dalam kelas atau di dalam kelompok kecil. Yang ketiga, proses mencoba. Kegiatan ini mencakup perencanaan, merancang, melaksanakan eksperimen, serta memperoleh, menyajikan data, serta mengolahnya, kemudian menyimpulkan. Yang keempat ada proses mengasosiasi. Kegiatan mengasosiasi ini bertujuan untuk membangun kemampuan berpikir dan bersikap ilmiah. Kegiatan ini dapat dirancang oleh guru melalui situasi yang direkayasa, kemudian kegiatan tertentu, sehingga siswa melakukan aktivitas antara lain menganalisis data, mengelompokkan serta membuat kategori, lalu menyimpulkan hasil akhirnya. Yang kelima yaitu proses komunikasi. Dilakukan dengan menampilkan hasil belajar, lalu dipresentasikan dengan baik itu melalui laporan ataupun unjuk karya. Tujuan dilakukan kegiatan ini untuk melatih siswa dalam mengomunikasikan pengetahuannya. Itu dia beberapa proses atau tahap-tahapan dalam model pembelajaran bahasa Indonesia melalui pendekatan saintifik. Lalu kita masuk kepada penilaian model pembelajaran bahasa Indonesia dengan pendekatan saintifik. Penilaian model pembelajaran bahasa Indonesia dengan pendekatan saintifik dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, merumuskan pertanyaan atau penelitian yang jelas dan terukur. Pertanyaan penelitian harus jelas dan terukur serta dapat dijawab dengan menggunakan data yang relevan atau data yang ada di lapangan. Yang kedua, merencanakan desain penelitian. Desain penelitian harus memungkinkan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Desain penelitian harus mencakup pemilihan sampel, pengumpulan data, dan analisis data yang sesuai. Yang ketiga, mengumpulkan data. Data yang diperoleh dapat berupa kualitatif maupun kuantitatif. Yang keempat, menganalisis data. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk menjawab pertanyaan dari penelitian tersebut. Yang kelima, membuatkan kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil analisis data, kesimpulan dapat diambil untuk menjawab pertanyaan penelitian.
Kesimpulan harus berdasarkan pada data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam, menyusun laporan. Hasil penelitian dapat disajikan dalam laporan penelitian yang terstruktur dan mudah dipahami. Laporan penelitian harus mencakup ringkasan hasil penelitian, metodologi yang digunakan, analisis data, kesimpulan, serta rekomendasi. Sekian, itu dia penilaian dalam model pembelajaran bahasa Indonesia dengan pendekatan saintifik. Kita lanjut kepada model pembelajaran yang kedua. Nah, masuk kepada model pembelajaran yang kedua. Model pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang kedua ini ada model pembelajaran Discovery Based Learning atau disingkat dengan DBL. Discovery Based Learning adalah teori belajar yang menempatkan peserta didik sebagai pembelajaran aktif dalam membangun pengetahuan yang diharapkan. Model pembelajaran ini merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada eksplorasi, penemuan, konstruksi pemahaman siswa melalui proses belajar yang aktif dan mandiri. Model pembelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir siswa, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah siswa. Adapun ciri-ciri dari model bahasa ini, yang pertama, aktif dan mandiri. Siswa menjadi aktif dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia melalui pengamatan dan eksperimen mandiri. Yang kedua ada eksplorasi. Pembelajaran dilakukan dengan eksplorasi dan penemuan sehingga siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan kreativitasnya dalam berpikir kritis. Yang ketiga berpusat pada siswa. Discovery Based Learning atau DBL menempatkan siswa pada pusat pembelajaran di mana guru hanya menjadi fasilitator atau pembimbing saja. Yang keempat, mengembangkan kemampuan bahasa siswa secara integratif. DBL memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan bahasa secara integratif, termasuk kemampuan berbicara, mendengarkan, membaca, menulis, dan berpikir kritis. Yang kelima, menekankan kolaborasi. DBL sendiri mendorong siswa untuk bekerja sama dalam berdiskusi, sehingga nantinya akan berbagi hasil untuk memperluas pengetahuan atau pemahaman mengenai bahasa dan sastra itu sendiri. Lalu, adapun tahap-tahapan dalam pembelajaran ini. Yang pertama, menciptakan stimulus. Stimulus kegiatan, penciptaan stimulus ini dilakukan pada saat peserta didik melakukan aktivitas mengamati fakta atau fenomena dengan cara melihat, mendengar, membaca, ataupun menyimak. Fakta yang disediakan dimulai dari yang sederhana hingga yang kompleks, atau fenomena yang menimbulkan kontroversi. Pada tahap ini, peserta didik mengamati fakta dengan beberapa teks naratif contohnya. Yang kedua, menyiapkan pertanyaan masalah. Tahap kedua, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang relevan dengan bahan pembelajaran. Yang ketiga, mengumpulkan data atau mencoba. Tahap ketiga ini atau bisa disebut dengan tahap eksplorasi langsung. Peserta didik mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya sih pertanyaan masalah yang sedang mereka bahas. Yang keempat, mengelola data. Keempat, peserta didik melakukan pengelolaan data yang informasi yang telah diperoleh baik melalui wawancara, observasi, pengamatan, ataupun metode lainnya kemudian ditafsirkan. Yang kelima, memverifikasi data. Pada tahap ini, peserta didik melakukan pemeriksaan secara tercermat untuk membuktikan benar atau tidaknya jawaban yang mereka dapatkan dari permasalahan yang mereka identifikasi sebelumnya. Yang keenam, menarik kesimpulan. Tahap terakhir yaitu menarik kesimpulan. Dalam proses ini, dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi tadi. Berdasarkan hasil verifikasi tadi kemudian dirumuskan kesimpulan-kesimpulan atau prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. Nah, kita sudah membahas pengertian, ciri-ciri dan tahap-tahapan dari model pembelajaran Discovery Based Learning.
Kemudian kita masuk kepada penilaian dalam model pembelajaran ini. Yang pertama, penilaian dari hasil pembelajaran. Penilaian juga dilakukan berdasarkan hasil pembelajaran siswa, yaitu sejauh mana sih siswa tersebut berhasil dalam memahami materi pembelajaran. Yang kedua, dari portofolio. Salah satu bentuk penilaian yang sering dilakukan dalam discovery based learning adalah portofolio, yaitu kumpulan produk atau hasil kerja siswa dalam proses pembelajaran tersebut seperti catatan lapangan, jurnal, maupun karya tulis. Yang ketiga yaitu rubrik penilaian. Penting untuk menyusun rubrik penilaian yang jelas serta objektif, sehingga siswa dapat memahami karakter penilaian dan dapat meningkatkan kualitas hasil pembelajaran mereka. Yang keempat ada formatif dan sumatif. Penilaian dalam discovery based learning dapat dilakukan secara formatif dan sumatif. Penilaian formatif dapat membantu siswa untuk memperbaiki hasil pembelajaran mereka. Sedangkan penilaian sumatif dapat memberikan gambaran secara keseluruhan tentang hasil pembelajaran siswa. Yang kelima ada per-assessment. Dalam discovery based learning, siswa juga dapat melakukan penilaian terhadap hasil kerja teman sekelas melalui per-assessment tersebut. Hal ini dapat membantu siswa untuk memperluas pemahaman mereka tentang bahasa dan sastra melalui perspektif dari teman-teman kelas mereka. Itu dia penjelasan dari model pembelajaran discovery based learning. Kita lanjut pada model pembelajaran selanjutnya. Nah, kita masuk kepada model pembelajaran yang ketiga. Model pembelajaran bahasa yang ketiga yaitu model pembelajaran bahasa secara komunikatif. Model pembelajaran bahasa komunikatif menempatkan penekanan pada pengembangan keterampilan berbicara dan mendengarkan dalam situasi komunikatif yang relevan dengan kebutuhan siswa. Model ini berfokus pada pemahaman konteks dan situasi dalam penggunaan bahasa sehari-hari, sehingga siswa dapat memperoleh keterampilan bahasa yang dibutuhkan untuk berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Dalam model pembelajaran bahasa komunikatif, pembelajaran tidak hanya dilakukan di kelas, tetapi juga bisa dilakukan di luar kelas dengan memperhatikan penggunaan bahasa sehari-hari dalam situasi nyata. Siswa diajak untuk berbicara dalam bahasa target sebanyak mungkin, baik dengan guru maupun dengan teman sekelas, dan diberikan kesempatan untuk berlatih keterampilan berbicara dan mendengarkan. Nah, adapun ciri-ciri dari pembelajaran bahasa secara komunikatif. Yang pertama, menekankan penekanan pada pengembangan keterampilan berbicara dan mendengarkan dalam situasi komunikatif yang relevan dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, memperhatikan penggunaan konteks dan situasi dalam pengajaran tata bahasa dan kosakata kata. Yang ketiga, penggunaan media seperti rekaman, audio, video, buku, atau majalah untuk membantu siswa memahami situasi komunikatif yang berbeda dalam bahasa target. Yang keempat, mendorong siswa untuk berbicara dalam bahasa target sebanyak mungkin, baik dengan guru maupun teman kelas. Yang kelima, menggunakan teknik-teknik pengajaran yang interaktif seperti role play, simulasi, dan diskusi kelompok untuk membantu siswa berlatih dalam situasi komunikatif yang berbeda. Yang keenam, mendorong siswa untuk memahami aspek budaya dan sosial dari bahasa target dengan cara penggunaannya dalam situasi komunikatif. Yang ketujuh, guru berperan hanya sebagai fasilitator atau pembimbing keterampilan berbicara dan mendengarkan secara aktif. Jadi pada pemahaman ini atau pada pernyataan ini berarti siswa ditunjuk sebagai peranan yang penting dalam proses pembelajaran ini. Tujuan utama dalam proses pembelajaran komunikatif ini yaitu membantu siswa untuk memperoleh kemampuan komunikasi dengan orang lain dalam bahasa target secara efektif dan mengembangkan rasa percaya diri menggunakan bahasa. Adapun tahap-tahap dalam proses pembelajaran komunikatif. Yang pertama, adanya pemanasan atau warm up. Tahap ini bertujuan untuk
mempersiapkan siswa agar siap dalam belajar. Yang kedua, presentasi. Dalam tahap ini, siswa dikenalkan dengan materi baru. Guru memperkenalkan materi bahasa baru dan memperlihatkan kata-kata atau frasa dalam konteks komunikasi. Yang ketiga yaitu ada praktek. Tahap ini dalam tahap latihan, siswa diberi kesempatan untuk berlatih menggunakan materi baru dalam konteks komunikasi. Aktivitas yang dapat dilakukan seperti permainan bahasa, simulasi situasi komunikatif, serta role play. Yang keempat ada produksi. Tahap ini adalah tahap produksi bahasa siswa. Siswa diminta untuk memproduksi bahasa secara mandiri dalam konteks komunikasi yang relevan. Yang kelima yaitu evaluasi. Tahap ini yaitu di mana guru mengevaluasi kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa target dalam situasi komunikatif yang berbeda. Evaluasi dapat dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, maupun observasi langsung. Dalam modul pembelajaran bahasa komunikatif, tahap-tahap ini diulang secara berkelanjutan untuk memastikan siswa dapat memperoleh pemahaman dengan baik agar bisa berbicara dengan optimal. Selain itu, tahap evaluasi juga dilakukan secara berkelanjutan untuk memantau kemajuan siswa dalam menyesuaikan strategi pengajaran yang efektif. Nah, yang terakhir yaitu penilaian dalam model pembelajaran ini sendiri. Yang pertama yang bisa dilakukan yaitu tes lisan. Dapat dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan berbicara siswa dan mendengarkan dalam situasi komunikatif yang berbeda-beda. Tes ini dapat dilakukan dalam bentuk dialog maupun presentasi. Yang kedua yaitu tes menulis. Tes menulis dapat dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam menulis bahasa. Apakah dia menulis dengan baik atau benar? Tes ini dapat dilakukan dengan mengarahkan siswa untuk penulisan esai, surat, maupun cerita. Yang ketiga itu observasi. Observasi dapat dilakukan dengan mengevaluasi kemampuan siswa dalam berkomunikasi dalam situasi komunikatif yang berbeda. Yang keempat yaitu portofolio. Portofolio dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa secara komunikatif dalam situasi yang berbeda. Siswa yang dapat mengumpulkan karya tulis atau rekaman suara maupun video mereka dapat menunjukkan kemampuan bicara yang sesuai dengan bahasa target. Yang kelima yaitu proyek kelompok. Proyek kelompok dapat dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam hal bekerja sama dalam suatu tim. Proyek kelompok ini dapat melibatkan aktivitas yang membutuhkan siswa untuk berbicara dan mendengarkan dengan baik maupun benar. Penilaian dalam proses model pembelajaran bahasa secara komunikatif ini Penilaian dalam proses pembelajaran komunikatif ini harus mencakup aspek-aspek penting seperti keterampilan membaca, mendengarkan, membaca, menulis dalam bahasa target itu sendiri. Selain itu, penilaian juga harus melibatkan situasi komunikatif yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang baik dalam proses komunikasi yang diharapkan. Baik, itulah beberapa model-model pembelajaran bahasa yang dapat saya sampaikan. Baik dan benarnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya dapat bermanfaat ya teman-teman. Dadah.